Sag iets voor die subscribers. Say hello Indonesia. Daar wordt volgeslakken. Jadi, halo Indonesia. Jadi ada sejarah yang harus dibuat. Kalau saya dari posisi saya di tempat Anda, tentu saya nggak mau sia-sia. For the football, Indonesian football to going well to in the future. Yeah, I hope we can make a new history again. Dalam perbaikan sepak bola Indonesia, betul nggak? Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Apa akan memberi bonus untuk pemain? Nanti main dulu. Bonus saya kira ada, tapi saya nggak menyampaikan berapa, tapi main dulu. Besok menang, baru kita berbicara masalah bonus. Pertandingnya antara Indonesia. Jordi, Jordi. Selamat untuk Indonesia, tim sepak bola kita masuk Indonesia. Indonesia mantap. Dan kita mau tenis pagi-pagi. Biar semangat menular. Balik yang tadi saya sudah sampaikan, ya permainan bola tidak hanya skill, tapi juga fokus dan mental. Nah ini yang fokus dan mental yang harus diperbaikin karena kesalahan ada di kita dan belum kompak. Nah, kalau masalah lain-lainnya saya rasa sudah kelihatan bentuknya lah, jauh dibandingkan sebelum waktu di Bali. Saya lihat sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang Turkmenistan. 2-0 dan kita bisa. Posisi stand harus membentuk juga yang namanya new leadership, mesti ada mentoring. Saya aja punya anak 4, mereka punya interest yang berbeda sama saya. Belum tentu semua jadi pengusaha, walaupun saya maunya 4 jadi pengusaha, tapi kan belum tentu. Akhirnya kita sebagai bapak ya kita coba mementor mereka untuk mereka giving the best yang dia mauin ke depan. Tapi ada satu prinsip yang saya minta, itu karakter. Seperti saya bisa hari ini karena saya banyak belajar, banyak dibantu oleh figur-figur tertentu. Misalnya saya ke Italia, Inter Milan, ketemu pemiliknya Juventus, saya belajar. Jangan seakan-akan karena saya punya Inter Milan, wah saya udah paling hebat. Enggak, saya belajar. Justru Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita akal untuk belajar. Saya harapkan generasi muda Indonesia jangan hanya jadi penonton, harus jadi pemain. Karena marketnya ini gede dan pemerintah lagi hadir-hadirnya. Kenapa senang di industri olahraga? Karena di industri olahraga kita pemain sehebat apapun pasti di satu titik ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal. Manusia bukan robot gitu ya. Dan ini yang saya berharap kita juga jangan menghakimi para pemain-pemain ini yang masih muda ya. Mereka masih muda-muda loh, usia 19 yang ini generasi emas Indonesia yang akhirnya kalau kita hakimi generasi ini habis. Ya. Dan cukup dan
kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang. Permainan 11 orang. Masih ada 1 kesempatan. Tapi kembali, kalian harus main kembali sebagai tim, bukan individual. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. I think we are really going up in Asia, but also in world football. We in the Asian Cup we wrote history by going to the next round, and now with the under-23 Asian Cup we went to like top 4. So I think it's a really good development with Mr. Tohir and Coach Sintayong. So I think it's really excited for the Indonesian football. I get a lot of messages that they like to play aggressive, and it's also we can also be aggressive, and we're gonna make sure we're gonna fight as well, and we're gonna do everything to win this game. So if we have to fight, we have to fight. Oh yeah, we're working really hard now to make sure we're ready for Vietnam. Today we trained set pieces like corners and everything. Tonight we have another training session, more tactical stuff. But yeah, we're gonna make sure we're ready for the game and fight in the game and beat Vietnam at the end. So.